Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di era informasi digital ini, berita viral menyebar dengan cepat di media sosial. Tentunya memahami narasi, sentimen, dan topik utama dari berita tersebut menjadi krusial. Salah satu cara efektif untuk menganalisis data teks dalam jumlah besar adalah dengan menggunakan alat visualisasi data. Voyantos adalah aplikasi berbasis web yang kuat dan mudah digunakan untuk analisis teks. Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari cara menggunakan Voyantos untuk menganalisis dan memvisualisasikan data teks yang berkaitan dengan frasa "tulus mengabdi untuk rakyat" yang sedang viral di media sosial. Kita akan melihat kata-kata yang paling sering muncul, bagaimana kata-kata tersebut berasosiasi, dan pola-pola lain yang muncul dari korpus teks. Lanjut saya, kita mulai, di mana kita akan perlu untuk mengumpulkan sejumlah data teks, misalkan dari komentar, postingan, atau lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan membuka Voyantos ya, sini namanya voyantos.org. Nah, di mana saya telah mengumpulkan sejumlah datanya, langsung saja kita masukkan data tersebut. Langkah selanjutnya di sini kita telah melihat langsung keluar ya. Pada Cirrus di sini masih terdapat angka. Kita lakukan stop words dulu untuk menghilangkan kata tersebut. Adapun saya telah menyiapkan sejumlah kata yang biasanya tidak digunakan. Lalu kita klik ini di stop words, kita edit list, kita ganti dengan yang baru, save dan confirm. Saja dari workload ini akan menampilkan kata yang sesuai yang sering muncul tanpa ada kata yang telah kita pilih pada stop words tadi. Di sini kata rakyat, tulus, dan mengabdi lumayan banyak, disusul dengan kata-kata kecil seperti program, pengembangan, kebijakan, teknologi, pariwisata, pemerintah, keadilan, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menganalisis di bentuk Cirrus, yaitu workload ya, visualisasi awan kata ya, kalau dalam bahasa Indonesianya ya, yang menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam korpus kita dengan ukuran huruf yang proporsional. Jadi di sini mengabdi, tulus, rakyat ini banyak ditemukan, ada 300 kata, masing-masing ada 300-an. Lalu ada trends, ini tampilan grafik ya, grafik garis yang menunjukkan frekuensi kemunculan kata-kata tertentu sepanjang korpus kita ya. Lalu selanjutnya summary. Nah, sini merupakan ringkasan statistik dasar tentang korpus kita, seperti jumlah total kata, rata-rata kalimat, jumlah kata unik, dan lain sebagainya. 318, 39, 38, dan seterusnya. Lalu di konteks, sini menampilkan konteks di mana kata-kata tersebut muncul, sering disebut for condense. Jadi di sini kita bisa atur tampilannya, besar kecilnya. Sini ada terms juga, ini langsung munculkan tampilan konnya. Lalu di sini ada tampilan link mana yang saling menghubungkan gitu ya, di mana tulus mengabdi ini saling terhubung melalui program, lalu masa dan pembangunan, lingkungan, wujud ya, rakyat ya. Terus juga tadi telah kita coba ya stop words juga itu kan. Nah, di Voyantos ini menawarkan banyak opsi penyesuaian dari mulai stop words, stemming, skin, dan ada juga ekspor data. Kita bisa ekspor data tersebut. Misalnya Cirrus kita bisa ekspor visualisasinya jadi PNG atau format vektor. Kesimpulan dari hasil visualisasi data teks ini ya, berdasarkan visualisasi data di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang mungkin muncul dari korpus kita terkait tulus mengabdi untuk rakyat, yang dimana ada dominasi rasa kunci, yaitu tulus mengabdi rakyat, disusul dengan teks-teks yang lain, pembangunan, program, lingkungan, kebijakan gitu. Lalu adanya isu-isu yang relevan ya, seperti yang tadi, kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu sentimen yang mungkin muncul, misalnya tulus mengabdi untuk rakyat tuh muncul
kata-kata positif seperti harapan, kemajuan, solusi, ataupun yang negatif seperti janji, bohong, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa melihat pola tren lonjakan popularitasnya, lalu ya perbandingan narasi gitu. Ini ya untuk penutup, visualisasi data teks dengan Voyant Tools adalah metode yang efektif untuk mendapatkan wawasan awal dari data teks yang besar dengan langkah-langkah dalam tutorial. Ya, kita dapat mulai menjelajahi dan memahami narasi yang mendasari fenomena viral seperti terus mengabdi untuk rakyat di media sosial. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba tutorial untuk visualisasi data jaringan sosial ya. Berita yang viral, tulis mengabdi untuk rakyat menggunakan tools Gephi yang berangkat Gephi. Sebagaimana yang kita ketahui, berita viral adalah fenomena yang sering kita jumpai di media sosial dan gimana kita memahami informasi yang menyebar luas ini bisa ngasih yang wawasan yang berharga gitu. Salah satu cara untuk menganalisis penyebaran berita viral ya adalah dengan memvisualisasikan jaringan sosial di sekitarnya. Dan Gephi adalah perangkat lunak yang sangat kuat untuk tutorial ini. Di dalam tutorial ini, kita akan membahas langkah-langkah untuk membuat visualisasi jaringan sosial terkait berita viral tulis mengabdi untuk rakyat menggunakan tools Gephi. Langkah pertama tentunya kalian harus mengumpulkan sejumlah datanya, dan langkah keduanya kita akan buka toolsnya. Ya, bagaimana yang tadi saya bilang, saya telah mengumpulkan datanya. Jadi data yang harus kita kumpulkan ini itu ada dua, ada node dan edge. Jadi kita harus cari dan buat dulu gitu ya. Dari node itu individu atau akun yang terlibat gitu. Lalu ada edge. Edge ini interaksi antar node atau akun. Lalu jika sudah membuka toolsnya, ya jika belum ada toolsnya, kalian bisa download tools ini di browser kalian gitu. Di sini ada tampilan welcome. Kita klik open graph file. Nah, dimana saya telah punya ini ya, kita pilih dua file ini, edge dan nodes. Kita klik open. Nah, jika sudah, jadi kita klik next, ini yang nodes ya, kita pilih next dan finish. Nah, setelah itu kita pilih yang merge into new workspace, ini directed, lalu oke. Jadi nanti itu akan digabung jadi satu. Nah, kita klik overview sini. Nah, jika sudah, pada layout kita akan edit di tampilan ini ya, layout. Kita pilih yang Parchment Vanguard. Kita klik run. Dia akan melebarkan jarak. Jika sudah, kita akan coba untuk merun dari statistiknya. Di sini di panel statistik, kita akan menjalankan beberapa metrik penting, yaitu average degree untuk menghitung rata-rata jumlah koneksi tersimpul. Lalu average weighted degree untuk menghitung besarnya rata-rata jumlah itu node-nya. Lalu network diameter, jarak terpanjang antara dua simpul dalam jaringan dari dua node itu. Lalu ada graph density, HITS, page range, connect components, dan lain sebagainya. Ini kita runkan saja, runkan semuanya untuk melihat analisis pada data yang kita punya. Ada parameter direction juga di modularity kita run. Jika sudah, kita akan mengkustomisasi visualisasi, karena kan kelihatannya di sini cuma hitam doang ya, kurang enak dilihat gitu. Sini kita pilih nodes, terus pilih size di sini ya. Lalu di ranking kita pilih berdasarkan page rank minimal 10, 80. Coba kita apply mana aja yang paling banyak gitu ya, sering muncul gitu. Lalu untuk warnanya, warna node partisi kita pilih sesuai modularity class. Ini hasil dari statistik modularitas. Kita klik apply. Nah, jadi di hijau ini yang nol itu yang kita klik. Nah, ini ada namanya pembangunan infrastruktur. Jadi terhubung dengan node yang kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Jadi maksudnya tuh bisa terhubung tuh ya, pembangunan infrastruktur itu adanya untuk keadilan sosial gitu kan. Dan untuk dengan kesejahteraan rakyat perlu adanya pembangunan infrastruktur. Tuh contohnya gitu. Oke, selanjutnya jadi di sini tuh nampilin adanya visualisasi jaringan sosial gitu ya, dimana data-data yang kita punya ini
bisa terhubung gitu dengan data node yang saling terhubung. Dan di GPI juga kita bisa mengekspor tampilannya, gambarnya. Kita pindah ke tab preview. Di sini kita klik refresh dulu. Nah, ini bisa di custom lagi nanti di sini deh, ya gitu. Nah, di sini kita bisa ekspor sesuai format apa gitu. Adapun kesimpulan dari hasil visualisasi jaringan ini, jaringan sosial tulus mengabdi untuk rakyat, ya setelah kita coba, kita bisa mengidentifikasi cluster atau modularity-nya gitu ya. Kita bisa melihat node-node mana yang saling berdekatan, yang saling menunjukkan adanya hubungan gitu. Setiap node atau cluster mungkin mewakili kelompok dengan pandangan atau kepentingan yang sama terhadap isu tersebut gitu. Terus juga ada pengguna yang berpengaruh kayak masyarakat, pemerintah gitu, Joko Widodo ada. Nah, itu terhubung. Lalu ini pola penyebaran informasinya kemana, itu saling terhubung gitu. Oke, mungkin dengan mengikuti langkah atau tutorial ini kita akan memahami cara menarik kesimpulan dari visualisasi. Ya, kita dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana berita viral tulus mengabdi untuk rakyat menyebar dan siapa aja aktor utamanya dan di mana aja poin-poin yang penting pada tulus mengabdi untuk rakyat ini, kemana-mana aja gitu poinnya, kesejahteraan kah, kepelayanan apa, kemana gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tampilkan dan jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.